Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Zulia Samsudin dengan NIM 180103029. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan orang tua murid keluhkan pungutan uang komite sekolah di masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, sebagian besar sekolah, negeri maupun swasta di wilayah Nusa Tenggara Timur menerapkan pola pembelajaran dari rumah secara online bagi para murid guna menghindari penyebaran COVID-19. Meski demikian, ada sebagian sekolah yang harus mengungut terus mengungut uang komite sekolah, yang sebenarnya uang tersebut hanya bersifat membantu pihak sekolah dalam memenuhi fasilitas selama proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan orang tua murid setiap hari harus membeli kuota internet agar anak mereka dapat mengikuti pembelajaran online. Kondisi ini membuat banyak warga mengeluh dan mengadu. Nah, di sini ada juga bahkan kepala sekolah sampai dibunuh akibat pungutan uang UKT ini. Nah, kita simak video ini sebagai pembelajaran kita. Seorang kepala sekolah di Embai, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia setelah ditikam oleh orang tua murid. Motif pelaku karena tersinggung anaknya dipulangkan dan tidak diizinkan mengikuti ujian karena menunggak uang komite. Saat ini kepolisian setempat telah menangkap dan menahan pelaku. Delvina Azi, seorang kepala sekolah di Embai, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, meninggal ditikam oleh orang tua murid pada Selasa 8 Juni. Polisian dari Polsek Nangaroro mengungkapkan aksi penikaman berawal dari orang tua murid berinisial SS yang tersinggung karena anaknya dipulangkan dan tidak diizinkan mengikuti ujian oleh pihak sekolah karena menunggak uang komite. Saat bertemu korban, pelaku pun langsung menyerang korban dengan pisau yang dibawanya. Suami korban, Franciscus, mengungkapkan, akibat luka yang dialami serius, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND. Setelah mendapatkan perawatan intensif, nyawa korban tak tertolong. Korban meninggal pada Rabu dini hari. Memang keadaan ini ibu sudah dokter juga geleng-geleng. Ya. Kondisinya semakin lama semakin buruk. Pokoknya kami lama perjalanan yang paling tinggi 1 jam karena posisi lari. Jadi ibu meninggalnya setengah 10. Ya. Meninggalnya jam 3.50. ya. Sementara itu, Kapolsek Nangaroro Ibtu Sudarmin Safrudin mengatakan, saat ini pelaku telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Kami juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Ya. Barang bukti juga sudah kami amankan. Ada sudah beberapa saksi sudah kami minta keterangan. Ya. Artinya proses ini sedang berjalan dalam tahap penyidikan. Yang pasti kami komit untuk kasus ini, kami menjadi prioritas kami untuk penanganannya. Jenazah korban telah dibawa ke kampung halamannya di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur untuk disemayamkan. Pihak keluarga pun berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Nusa Tenggara Timur, Marcelinus Miteveni, Ignas Kunda, Metro TV. Kasus video tersebut, kita bisa mempelajari bahwa uang komite di masa pandemi ini seharusnya dipungut, tapi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu besar pembayaran komitenya, karena di pihak pertama kita tahu pasti setiap orang tua akan sulit berdagang atau akan sulit mendapatkan uang di masa pandemi ini, karena
ekonomi Indonesia menurun drastis akibat COVID-19 ini. Dan mengakibatkan anak bisa berhenti sekolah loh. Kenapa bisa berhenti? Karena tidak membayar uang komitenya tersebut. Dari kasus itu juga, tak sepantas kalau yang diusir adalah anak SD. Kenapa nggak pantas? Karena anak SD belum atau masih minim psikologinya. Di sini banyak keluh kesah anak SMA, bahkan anak SMP juga. Karena pas mereka mau mengikuti ujian, mereka dipulangkan karena belum membayar uang komitenya. Nah, seharusnya pihak sekolah mewajibkan untuk anak muridnya itu mengikuti ujian dulu. Kenapa mengikuti ujian dulu, nggak bayar komitenya? Karena itulah hak dan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Uang dinomorduakan atau uang komite harus dinomorduakan. Karena di pandemi ini ekonomi Indonesia menurun drastis. Dan juga dalam kasus itu kita bisa mempelajari dan guru juga harus mengambil hati seorang murid dan membayar UKT-nya, membayar uang komitenya sementara untuk bisa muridnya mengikuti ujian tersebut agar psikologi dan mentalnya dan juga motivasi belajarnya tidak akan patah dan terus menerus untuk belajar lebih giat lagi dalam pandemi ini, walaupun dia belum melunasi uang komitenya. Dia bisa melunasi uang komitenya bila mana orang tuanya sudah mendapatkan uang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.